Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kita akan membuat video tentang suap menyuap. Perkenalkan, nama saya Anita Hayatun Nufus. Saya di sini berperan sebagai narator 1 dan saksi. Perkenalkan, nama saya Rahmawati. Di sini saya berperan sebagai pengusaha 1 dan narator 2. Perkenalkan, nama saya Indah. Di sini saya berperan sebagai koruptor. Perkenalkan, nama saya Nur Fajrin. Di sini saya berperan sebagai pengusaha 2, ibu si koruptor, dan narator 3. Perkenalkan, nama saya Lisnawati. Di sini saya berperan sebagai petugas KPK. Selamat datang dalam video edukasi tentang anti korupsi dengan tema amplop dan kelahiran dari buku Saujana di Antara Pilihan. Dalam video ini, kita akan melihat bagaimana korupsi dan keputusan moral yang dihadapi seseorang dapat berdampak besar pada kehidupannya dan orang-orang di sekitarnya. Mari kita mulai. Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Bentuknya bisa bermacam-macam, mulai dari suap, penggelapan, hingga nepotisme. Suap menyuap adalah salah satu bentuk korupsi yang paling umum dan merusak. Misalnya, saat seseorang memberikan amplop berisi uang kepada penjabat untuk mendapatkan izin atau kontrak proyek secara tidak sah. Dampak dari korupsi sangat luas. Di sektor publik, korupsi dapat menyebabkan penurunan kualitas pelayanan, ketidakadilan, dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Di sektor bisnis, korupsi menciptakan lingkungan yang tidak adil dan mengurangi daya saing perusahaan yang berintegritas. Mari kita dengarkan sebuah kisah dari buku Saujana yang berjudul Amplop dan Kelahiran. Kisah ini menggambarkan bagaimana korupsi dapat dimulai dari hal kecil dan berkembang menjadi masalah besar. Pada suatu pagi yang sibuk, Indah duduk di kantornya, fokus pada pekerjaan yang menumpuk di mejanya. Seperti biasa, dia memulai hari dengan semangat dan dedikasi untuk menyelesaikan semua tugas tepat waktu. Namun, dia tidak tahu bahwa hari ini akan menjadi titik balik dalam hidupnya. Indah adalah seorang pegawai yang berdedikasi dan selalu berusaha melakukan pekerjaannya dengan jujur dan profesional. Tapi, godaan bisa datang kapan saja dan dari mana saja. Hari itu, sebuah pertemuan tak terduga terjadi di kantornya, yang akan menguji prinsip dan integritas yang selama ini dia pegang teguh. Hari ini ada banyak sekali pekerjaan. Semoga saja aku bisa menyelesaikan. Permisi, Selamat pagi, Bu. Ada yang bisa saya bantu? pagi saya ada janji dengan Ibu Indah. Baik, Bu. Silakan duduk dulu. Boleh saya tahu nama Anda? Nama saya Rahmawati dari PT Maju Sejahtera. Baik, Bu. Sebentar. Saya akan menghubungi Ibu ini.
Bu Rahma datang dengan sebuah niat tersembunyi, membawa sebuah amplop yang bisa mengubah segalanya. Indah tidak menyangka bahwa hari ini akan menjadi awal dari rangkaian peristiwa yang akan mengguncang hidupnya. Ya Bu Rahma, ada yang bisa saya bantu? Begini Bu Indah, kami sedang mengajukan tender proyek baru dan berharap bisa mendapatkan persetujuan dari Ibu. Ini hanya tanda terima kasih dari kami. Bu Rahma, ini tidak sesuai prosedur saya. Saya tidak bisa menerima. Ayolah Ibu Indah, anggap saja ini sebagai apresiasi kecil dari kami. Lagi pula tidak ada yang tahu. Baiklah, tapi ini hanya sekali ya. Tentu saja Bu, baik, terima kasih. Di tengah hiruk-pikuk aktivitas kantor, Nita, salah satu rekan kerja Indah, mulai curiga dengan gelagatnya. Dia memperhatikan bahwa Indah sering menerima amplop dari beberapa pengusaha. Kecurigaannya memuncak ketika dia melihat Indah menerima amplop di kantornya, dan dia pun memutuskan untuk menyelidikinya lebih lanjut. Baik, terima kasih atas kerjasamanya Ibu Indah. Sama-sama Bu Rahma. Permisi Bu Indah. Ya Bu Rahma, hati-hati di jalan. Iya. Indah merasa terjebak dalam dilema moral. Dia tahu bahwa menerima amplop itu salah, tapi godaan itu sangat kuat. Di satu sisi, dia ingin mempertahankan integritasnya, dan di sisi lain, tekanan dan kebutuhan finansial membuatnya ragu. Dengan menerima amplop itu, Indah telah mengambil langkah pertama menuju jalan yang penuh dengan kekuatan dan penyesalan. Sesuatu yang awalnya tampak kecil, kini menjadi awal dari masalah besar. Kehidupan Indah mulai berubah sejak saat itu. Dia merasa cemas dan gelisah, selalu khawatir tindakannya akan terbongkar. Kamu kelihatan gelisah, Nak. Ada apa? Tidak ada apa-apa Bu, hanya sedikit stres dengan pekerjaan. Namun, amplop-amplop berikutnya terus berdatangan, dan godaan untuk terus menerima sulit untuk ditolak. Bu Indah, ini untuk Ibu. Semoga proyek kami segera disetujui. Baik Bu, saya
Hingga akhirnya korupsi Indah terbongkar. Dia ditangkap dan harus menghadapi hukuman yang berat. Keluarganya pun terkena dampak, kehilangan rasa hormat dari masyarakat dan hidup dalam kesulitan. Permisi Bu Indah, kami dari petugas KPK. Anda ditangkap atas tuduhan korupsi. Anda harus ikut kami. Dan ini surat. Apa yang harus saya lakukan? Anda berhak untuk tetap diam dan segala sesuatu yang Anda katakan bisa menjadikan bukti di pengadilan. Kisah Indah menunjukkan bagaimana korupsi, meskipun dimulai dari hal kecil, dapat menghancurkan hidup seseorang dan orang-orang di sekitarnya. Bagaimana kita bisa mencegah korupsi seperti yang terjadi pada Indah? Pertama, kita harus menanamkan nilai-nilai integritas dan kejujuran sejak dini. Pendidikan anti korupsi di sekolah dan di rumah sangatlah penting. Kedua, penegakan hukum yang tegas dan transparan harus dilakukan. Hukuman yang setimpal bagi pelaku korupsi akan menjadi efek jerah bagi yang lain. Penegakan hukum yang adil dan transparan sangat penting. Pelaku korupsi harus dihukum setimpal agar menjadi pelajaran bagi yang lain. Ketiga, kita harus berani melaporkan tindakan korupsi dengan melaporkan kita berkontribusi pada pembahasan sistem dan praktik-praktik korupsi. Saya melihat tindakan korupsi dan saya berani melaporkannya. Kita harus sama-sama melawan korupsi. Korupsi adalah musuh kita bersama. Dengan menanamkan nilai-nilai integritas, mendorong penegakan hukum, dan berani melaporkan tindakan korupsi, kita bisa menciptakan masyarakat yang lebih bersih dan adil. Terima kasih telah menonton video ini. Mari kita bersama-sama melawan korupsi demi masa depan yang lebih baik.